Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari zaman yang penting ya Allah untuk muslimina laqad hajarina min hawajin ya Allah wa tasirna min ala khairin mubarak fi rahmatika jadina qulubina jamrana wa ramadana ida wal balaya wa min al-fitan wal amr tasbah wa liman bina al-masalina kadina wa lana bina wa jiwalana duqaina wa jami'u muslimin al-mu'minin mu'minan la ya'lamun ولا ينزل الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولئك يا الله بالسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita melanjutkan pembahasan tentang puisi Ibnu Arabi dengan judul Uskufatun min Biladir Rum, yaitu seorang uskup dari negeri Romawi. Ini kata-kata uskup dipakai karena menunjuk kepada model kerohaniannya Nabi Isa. Jadi setiap nabi itu memiliki model rohaninya masing-masing dengan corak warna yang berbeda-beda. Semuanya pilihan Allah Ta'ala, tapi langgam rohaninya, gaya kerohaniannya itu tidak sama. Karena membahas tentang model rohani Nabi Isa, maka simbol yang dipakai adalah kata uskup. Kemarin sudah dijelaskan bahwa manakala orang-orang dengan model kerohanian Nabi Isa itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka di dalamnya itu ada roh kebaikan tersebut untuk bisa mengajak terbang sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, roh itu di sini disebut dengan taus, yaitu burung cendrawasih. Jadi gini, berarti kalau begitu amal kita itu bisa terbang atau tidak sampai kepada Allah atau tidak, itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, benarnya amal itu menurut Islam, tata caranya. Terus juga yang sangat menentukan adalah burung rohani dalam amal berupa keikhlasan. Itu baik yang pertama. Lalu baik yang kedua, min kulli fatikatil alhar malikatin. Nah, baik yang kedua ini menjelaskan bahwa manakala orang dikuasai oleh model kerohaniannya Nabi Isa, maka orang itu terbunuh sebagai dirinya sendiri. Orang ini bertindak murni sebagai kehadiran ilahi. Coba ya, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Siapa yang menghidupkan? Nabi Isa kan? Secara otonom, atau Nabi Isa cuma dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan orang mati? Pasti yang kedua ini. Jadi, karena itu gini, kalau kita mengikuti langgam rohani yang seperti ini, kita itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Itu kalau diri kita secara otonom itu sudah tidak ada, digantikan kehadiran Allah Ta'ala. Nah, caranya gimana? Menafikan diri agar digantikan oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh egoisme itu harus diluruskan, harus diruntuhkan, harus dipressing, ditekan habis-habisan. Egoisme. Mungkin egoisme macam-macam ya. Egoisme bisa ada hubungannya dengan intelektualitas, egoisme.
bisa kedudukannya dengan pangkat, bisa kedudukannya dengan kekayaan, bisa kedudukan egoisme itu berkaitan dengan popularitas dan lain semacam itu dinamika. Sampai merasakan diri ini tidak ada secara hakiki. Nah, ketika sudah menyaksikan ketiadaan diri secara hakiki, maka itu yang disebut dengan hikmatun ilahiyatun hasalat lil abdi fi khalwati faqatalathu an musyahadati dzatihi. Jadi ketika orang mendapatkan hikmah ilahiyah itu kemudian membunuh orang ini hingga orang ini tidak menemukan dirinya sendiri secara otonom. Jadi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena keberadaannya pun sesungguhnya tak disangka oleh diri, tapi disangka oleh Allah yang Maha. Jadi bisa menyaksikan Allah menyangka kedirian kita itu bisa kita saksikan. Sangka. Nah, kalau ternyata keberadaannya bergantung kepada Allah, itu yang disebut dengan nikmatul ijad. Terus kesanggupannya untuk bergantung kepada Allah disebut dengan nikmatul imdad. Maka masihkah diri ini dikatakan ada? Karena itu ya Allah itu diungkapkan. Nabi menyatakan tentang Allah, kanallahu wala syai'ah ma'ahu. Allah ada dan tidak ada apapun yang bersama dengan Allah. Sebab kebersamaan itu mengandaikan adanya dua hal atau lebih. Allah dan siapa? Allah dan apa? Itu kan berarti ada lebih dari satu ada. Sementara ada itu tunggal sebenarnya, cuma adanya Allah. Ada itu tunggalnya. Makanya disebutkan di sini min kulli fatikatil alhal malikatin. Ketika orang sudah terbebaskan dari merasa diri itu ada, ketika terbebaskan, orang ini seperti istana mutiara. Seperti istana mutiara, dari saking jernihnya dan berkilaunya. Sebab itu ya disebutkan wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Engkau merasa wujud itu dosa. Jadi kita merasa ada itu dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah memiliki ada. Tidak pernah memiliki ada. Jadi itu ungkapannya Rabi Adawi itu. Wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Adamu itu adalah dosa yang tidak bisa dianalogikan dengan apapun. Dosa. Kalau orang bisa menyeberangi dengan penglihatan yang tajam bahwa semuanya ini adalah kesenyapan, horizon, cakrawala ketiadaan, yang ada adalah kemahaan Allah Ta'ala semata-mata, jadilah orang ini seperti apa? Arsyud duri, istana mutiara, istana permata. Istana mutiara. Nah, orang ini kemudian seperti apa? Seperti Bilqis di atas istana permatanya Nabi Sulaiman. Bilqis itu pertautan antara ilmu dan amal, simbol tentang pertautan antara ilmu dan amal. Ya, tadi di sini ilmu amal dan ruh dari amal berupa keikhlasan yang disimbolkan dengan tawus, burung cendrawasih itu. Idza tamasyat ala sarhil zujaj tara syamsan ala falakin fi hijri idrisa. Ketika model hikmah ilahiyah itu membentang, dirasakan hikmah ilahiyah yang membunuh seorang hingga orang ini tak merasakan ada, bahkan orang ini tak merasakan semesta pun juga ada. Kalau hikmah ilahiyah itu seperti itu berjalan, hikmah ilahiyah seperti itu mengalami proses yang dialami oleh siapapun. Taruh samsan, kalau seperti menyaksikan matahari. Itu ya. Kalau Nabi kita di dalam kitab riba kan,
anta syamsun, anta badrun, engkau matahari, engkau purnama. Maksudnya matahari itu adalah matahari rohani yang menciptakan, yang mempengaruhi, yang menjadi sumber dari seluruh cahaya yang ada di langit dan di bumi. Cuma kan latihannya untuk sadar itu tidak gampang. Misalnya listrik, lampu-lampu ini itu dari Nabi. Apa mudah? Enggak mudah untuk mengkonotasikan dengan Nabi, enggak mudah. Atau lampu-lampu ini dikonotasikan kepada Allahu nurus samawati wal ardh. Itu enggak mudah juga. Jadi perlu adanya latihan konektivitas. Jadi bagaimana kita menemukan koneksinya? Gusti Allah itu loh. Yang sering terjadi apa? Gak nyambung loh. Jadi seperti HP gak ada sinyalnya, gak nyambung. Ini heran ya. Padahal kita itu dilingkupi oleh power sebenarnya, power rohani, dikirim oleh Allah Taala, dipacak oleh Allah Taala di mana-mana. Tak nyambung juga, tak ada sinyal juga. Nah, sinyal itu kita perjuangkan. Nah, di sini pertanyaannya misalnya, kenapa kok yang disebut Nabi Idris? Karena kedudukan Nabi Idris itu fi maqamis syamsi, yaitu kedudukan matahari. Kedudukan matahari. Artinya apa? Kalau Nabi Idris itu mau, dia itu dengan izin Allah bisa menggeser, bisa memindahkan, bisa menggerakkan matahari. Dari mana itu? Dari karunia berupa kekuatan rohani. Karena itu ya Nabi sejenak saja oleh Allah Ta'ala diberi izin untuk mempraktekkan, untuk mendemonstrasikan mujizatnya, bisa menggeser matahari. Itu ketika Nabi termabuk kepayang secara rohani kepada Allah Ta'ala setelah menerima firman-Nya sampai zuhur, terus sampai rising terlena keilahiannya, sampai asar, sampai nggak sholat asar. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Khususul Kubra Syekh Dirasayuti. Nah, baru setelah matahari terbenam sadar, gasar toh. Karena Nabi ini makom rohaninya mencakup seluruh Nabi yang lain, maka kemudian Nabi ini bilang kepada Allah, ya Allah, saya belum asar sementara matahari itu sudah terbenam, waktunya sudah habis. Naik lagi matahari itu, sehingga asar tetap ada waktunya. Sholat setelah itu berproses seperti biasa lagi, terbenam kembali. Jadi terbenam 2 kali di hari yang sama. Itu misalnya itu enggak usah repot-repot, kenapa? Ambil saja model kerohanian Nabi Idris. Bisa. Wong seluruh kerohanian para nabi itu sesungguhnya merupakan pancaran dari kerohanian Rasulullah. Wa kulluhum wa kulluhum min Rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum, adapun para nabi, para rasul, min Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad SAW, multamisun, ialah mengambil mereka. Warfan minal bahri, satu ciduk dari samudra. Jadi yang diambil para nabi itu hanyalah satu ciduk dengan tangan ini dari samudra milik Nabi. Kan sisanya masih banyak. Itu pun gak pinjam para nabi yang lain. Warfan minal bahri aw rashfan minad diyami, atau hanya satu tetes dari seluruh air hujan yang pernah jatuh ke bumi. Jadi karena itu dalam diri Nabi itu ada kemukjizatan seluruh Nabi yang ada. Nabi Sulaiman misalnya bisa memerintahkan angin. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang. Itu bagian dari mukjizat Rasulullah yang kelihatannya hebat. Nabi Musa membelah samudra dengan tongkatnya, itu juga bagian dari mukjizat Rasulullah. Kalau Nabi Musa dengan samudra nggak bergerak, terus terbelah. Nah, kalau Nabi dengan rembulan kan jauh, malah rembulannya terbelah. Padahal jauh jaraknya.
Apalagi cuma samudra yang berdekatan, yang jauh saja terbelah menjadi dua, dan bulan itu terbelah menjadi dua di masa Nabi 2 kali. 2 kali. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi anna lahu min qalbi nisbatan mabruratal qasam. Jadi banyak sekali yang ilmiah dijelaskan dalam kitab Burda. Tuhyi idza qatalat billah bimantiqaha. Terus model kemukjizatan ini, hikmah ilahiyah ini, itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi karena itu ya Nabi Isa menghidupkan orang mati karena hilang sebagai diri, muncul sebagai kehendak Allah Ta'ala, bukan orang mati. Ka'annaha indama tuhidi Isa. Jadi ketika hikmah ilahiyah itu menghidupkan sesuatu yang mati, seolah-olah perannya itu adalah peran yang telah dipraktekkan oleh Nabi Isa. Apa orang seperti umat Nabi ini bisa menghidupkan orang mati? Banyak yang bisa para wali menghidupkan orang mati. Banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati. Pernah satu saat itu datang ke pekuburan dan penglihatannya tajam sehingga ngerti profesi orang-orang yang sudah meninggal ketika hidupnya itu seperti apa, profesinya ngerti. Oh ini penyanyi katanya, saya bangkitkan, bismillah, bangkit dari bangkit terus disuruh nyanyi coba nyanyi, dan itu bisa mengislamkan orang Nasrani. Kalau Ainul Qudud Hamadani tidak saja menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup bisa. Iya, siapa yang minta mati? Apa mesin-mesin? Ada orang ahli fikih waktu itu yang nggak percaya. Saya nggak percaya. Yang namanya mati itu kalau sampai waktunya baru, kalau tidak nggak mungkin. Saya nggak percaya. Baik, katanya kan. Syekh Ainul Qudud Ahmad ini berdoa, ya Allah, orang ini rupanya minta mati seperti sekarang itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hilang, sudah dirinya itu hilang sebagai pribadi yang otonom, hilang. Karena itu Syekh Ainul Qudud Ahmad ini bilang begini, Nabi Isa sanggup menghidupkan orang mati, dan aku si jembel ini, dia menyebut dirinya jembel, dan aku si jembel ini juga bisa menghidupkan orang mati. Jadi kalau kita ingin tindakan-tindakan di luar nalar manusia, kita ingin bisa seperti itu, bebaskan diri dari keakuan. Dari keakuan. Bagaimana caranya membebaskan diri dari keakuan? Ya? Pastikan kita mengetahui jurus-jurus nafsu dalam diri. Kalau kita membaca kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali, karya terakhirnya beliau, kita bisa mengetahui jurus-jurus nafsu itu seperti apa. Termasuk nafsu bagi orang yang sedang berproses di luar rohani. Jangan dikira orang berproses ikut tarekat sama itu banyak nafsunya juga itu. Jadi memang karena agak samar saja dibalut oleh formalitas tarekat. Banyak juga nafsunya. Kita kenali baik-baik. Nafsu bangga. Cara yang paling mudah, sederhananya itu begini. Nafsu apa bukan nafsu? Kalau kita cegah ternyata berontak nafsu itu. Jadi bilangin diam, berontak, nafsu itu. Padahal tidak ada alasan untuk berontak. Nafsu. Nah, kalau kita tidak bisa melihat nafsu berontak atau tidak, percayakan kepada orang yang sudah tajam penglihatannya, akan diatur dengan baik kok. Asalkan itu, makanya dulu ya ada pendiri ini ya, pendiri pondok pesantren Sidogiri. Ya. Salah satu mukjizatnya itu Kiai Hasan ini. Mukjizatnya itu apa? Mukjizat karomahnya itu bisa terbang. Ada santrinya yang ikut. Kiai Hasan ini memberikan syarat. Kamu boleh saya ajak, tapi dengan syarat kamu memegang sini pundak saya dan pandanglah saya, jangan pernah oleh kemana-mana. Saya larang
Sekedar Anda berpikir saya larang, merenung nggak boleh. Sudah fokus kepada saya. Ketika diajak terbang itu terbang. Kemudian muncul di pikirannya, kalau saya khusyuk mungkin juga saya bisa. Jatuh langsung dia. Pikirannya gampang lah, jatuh langsung. Sudah dibilangin, sudah fokus, hilangkan pikiran macam-macam, yang penting ikut saja. Sam'an wa ta'atan ikut saja. Bisa. Selama kayak gitu bisa. Tapi selama berpikir, mungkin kena zikirnya bagus. Kalau saya berpikir juga mungkin bisa. Jatuh. Karena itu percayakan kepada yang ahli dalam perkara mengurus hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kau memberikan kain kepada orang yang bukan tukang jahit, kita Maulana Rumi. Nanti serampangan kainmu itu. Kepada tukang jahit yang ahli langsung, kalau lontarkan kain mentah itu, tolong bikin rompi. Selesai. Jangan pernah ingin ngarang-ngarang untuk bikin rompi sendiri. Tak bikin kayak apa ya? Malah kocak kacir. Jadi yang disebut dengan percayakan kepada orang yang sudah bolak-balik mengenal alamat Allah Ta'ala. Tidak bisa mengarang-arang dengan pikiran. Wah, dan percaya itu cara tipu daya. Bagaimana orang digiring oleh kawanan singa untuk disantap. Jadi karena itu jangan pernah berjalan seorang diri. Biarpun engkau harimau zamanmu, kalau berjalan seorang diri, engkau akan dipermalukan dan nista di tengah perjalanan. Bergelayutlah kepada tangan seorang syekh, kepada orang yang sudah terbebaskan dari segala keakuan. Kau akan sampai kepada alamat Tuhanmu. Tuhyi idza qatalat bil lahwi mandiqaha. Karena itu kalau Nabi itu ya tidak usah menghidupkan orang mati. Nabi itu namanya saja disebut oleh seorang wali Allah bisa menghidupkan orang mati. Tidak usah Nabi sendiri yang turun tangan. Tauratuha law usakiha sana wa natlu adruha kannani Musa. Tauratnya hikmah ilahiyah itu adalah papan hakikat. Papan hakikat. Apa papan hakikat itu? Ketika orang menyaksikan segala sesuatu yang ditemukan oleh Allah Ta'ala, itu berarti orang sudah berhadapan-hadapan dengan papan hakikat. Ya, runtutannya seperti ini. Al-athar yadullu ala asma. Alam ciptaan menunjuk kepada nama Allah Ta'ala. Jadi tidak ada satupun alam ciptaan yang tak digarap oleh nama Allah. Kita ini sekarang sedang bersama dengan nama Allah. Nama Allah apa? Ya, ada Al-Mujid yang mewujudkan, terus Al-Muhyi yang menghidupkan. Terus banyak sekali As-Sami yang mendengar, sehingga ketika pendengar Allah Ta'ala terpantul, kita bisa juga ikut bisa mendengar. Al-Basir yang melihat, ketika mantul kepada kita juga bisa melihat dan semacamnya. Kita sedang bersamaan dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah Ta'ala ini menunjuk kepada sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah tidak pernah berdiri sendiri, menunjuk kepada zatnya. Ketika segala sesuatu itu menjadi sarana kita menyaksikan zat Allah Ta'ala, itu yang disebut dengan lawhus hakikat. Itu papan hakikat. Ini tidak bisa digarap dengan akal semata-mata, nggak bisa. Wajib dengan penyucian batin. Penyucian batin. Nah, kalau dengan akal orang bisa sampai kepada Allah Ta'ala, para filosof sampai semuanya. Kenapa mereka dibingungkan oleh akal pikiran mereka sendiri? Orang-orang sampai kepada Allah tak pernah bingung. Yang itu ya, Nabi itu disebut aqalun nas, paling cerdasnya manusia itu Nabi. Kenapa? Karena seluruh benda, seluruh makhluk sudah ditembus, hingga yang disaksikan adalah Allah Ta'ala semata-mata. Rabbi arinal asya' kama hiya alaih. Sabda Nabi dalam doanya, ya Allah, perlihatkan kepadaku hakikat segala sesuatu. Kalau kita menyaksikan hakikat segala sesuatu, kita menemukan Allah Ta'ala pada hakikat segala sesuatu. Itu wa anatlu, aku membaca papan hakikat. Wa terus aku mempelajari karena ini Musa, seakan-akan aku ini adalah Musa. Jadi karena ini kitabnya Tauratuha, maka pembacanya itu adalah Musa. Berarti apa? Musa itu adalah Taurat yang hidup, sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang hidup.
Nabi Isa, itulah Injil yang hidup. Jadi kalau begitu, Taurat itu turunnya kepada Taurat, Injil turun kepada Injil, Quran turun kepada Quran. Harus begitu. Kenapa? Kalau tidak begitu tidak ada korelasi. Maka orang yang sudah mengqurankan dirinya, dia yang akan paham hakikat Quran. Kalau ada watak Quran dalam diri, kesucian dalam diri, maka datang Quran. Karena itu ya, ada seorang wali Allah tawaf itu selama 7 putaran itu bisa sampai hatam Quran 300 kali. Lah gimana? Lah itu bila harfin wala sautin, Quran tumpah ke dalam jiwanya kok. Jangan seperti menghatamkan orang membaca Quran itu, bukan itu. Itu biharfin wa sautin, itu dengan huruf dengan suara. Ini bila harfin bila sautin, sebagaimana Quran itu diturunkan kepada Nabi, tak menggunakan huruf, tak menggunakan suara. Jadi yang membutuhkan tajwid itu yang ada suaranya. Malam yujawidul Quran fahuwa atim. Sebenarnya orang yang baca Quran tanpa tajwid dosa. Iya. Tapi kalau tanpa huruf tanpa suara, apanya yang ada tajwid? Tajwid itu hubungannya dengan huruf dan suara. Ada seorang waliullah ngimami sholat di musallanya, dari rumahnya datang ke musallanya hatam sekali Quran. Waktu pulang ke rumahnya hatam sekali Quran. Padahal jalannya cuma 10 meter. Enak. Jadi Quran itu turun kepada Quran. Karena itu ciptakan watak Quran dalam diri, maka Quran itu akan dengan mudah diserap. Setiap saat akan memberikan makna-makna yang baru. Makna yang baru. Coba kalau membaca tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap tafsir basmalah pada masing-masing surat itu berbeda. Padahal basmalahnya sama, Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi tafsirnya berbeda. Kenapa? Pengalamannya berbeda. Jadi Al-Quran itu dibaca, muncul tafsir lagi. Terus begitu. Istilahnya takwil kalau berhubungan dengan perkara-perkara rohani seperti itu ya. Baca, coba tafsirnya Ibnu Arabi, mendalam sekali. Kenapa? Karena mengalami. Coba kalau Anda baca, itu ada sekarang novel baru yang judulnya itu Sang Musafir, The Traveler. Itu perjalanan rohani Ibnu Arabi dipaparkan dalam novel ini. Sangat bagus. Itu cara untuk mendapatkan jalan terabas kepada Allah. Jangan terlalu lama-lama sampai kepada Allah itu. Karena kita berlomba dengan umur, belum tahu umur kita berapa gitu kan. Jadi masih muda sudah tidak memiliki gairah kepada makhluk-makhluk, kan bagus itu. Masih muda, yang hatinya cuma Gusti Allah Ta'ala yang dijundrungi. Hebat. Itu cuma usianya yang muda. Sesungguhnya rohaninya itu sudah tua. Itulah seorang syekh, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Siapakah syekh? Dia yang sudah berambut putih. Rambut hitam adalah eksistensi keakuan. Dan rambut putih adalah terbebaskan dari segala keakuan. Dia berumurnya masih muda. Jadi perkara hitam dan putih itu simbol. Maksudnya rambutnya hitam tapi hilang keakuannya, itu berarti syekh. Walaupun umurnya masih muda. Orang tua sekali, kesombongannya masih selangit, itu anak kecil sebenarnya. Uskufatun min banatir rumatilatun tara 'alaiha minal anwari namusa. Uskufatun, seorang uskup min banatir rum, dari anak-anak perempuan Romawi. Atilatun, yang terbebaskan dari segala perhiasan. Jadi yang dimaksud uskufatun atilatun ini, orang yang tingkat ketahuitannya itu tidak lagi bersifat asma'iyah, nama Allah, atau sifatnya sifat Allah, bukan, tapi zatnya Allah. Jadi tadi disebutkan alam ciptaan menunjuk kepada nama, nama menunjuk kepada sifat, sifat kepada zat. Selama orang masih bersama dengan nama-nama Allah Ta'ala, bersamaan dengan nama-nama Allah Ta'ala, terfokus di situ, orang ini belum tentu bisa masuk ke sifat dan zat. Itu masih merupakan
al-hula atau perhiasan-perhiasan. Di sini karena tingkatan rohaninya itu sampai kepada maqam dzat, maka istilah yang digunakan adalah afilatun, terbebaskan. Kalau sudah begitu, taro alaiha min al-anwar namusa, kau menyaksikan cahaya-cahaya berupa kebaikan-kebaikan. Jadi ketika sudah tidak ada lagi perhiasan-perhiasan, ornamen-ornamen yang menciptakan kegandrungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi cahaya murni. Menjadi cahaya murni. Contohnya punya gandrungan selalu begini misalnya ya. Ini aku tuh senangnya baca Al-Ikhlas ya katanya. Itu seolah-olah jadi idolaku. Senang gitu. Kalau yang lain-lain enggak begitu. Nah, berarti itu masih ornamen-ornamen. Ornamen-ornamen. Kalau betul-betul sampai kepada tahap zat, tahap cahaya murni, apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah asli, poin rohani. Jadi tidak kemudian ini lebih disenangi, yang ini biasa-biasa gitu. Coba kalau orang ngamal-ngamalkan kan ada yang diprioritaskan. Ini aku yang ini. Ini aku yang ini. Ya istilah cocok-cocokan toh. Itu ornamen-ornamen itu. Ornamen-ornamen. Itu perlu dalam rangka proses. Tak perlu kalau untuk suntuk di situ semata-mata. Tak perlu. Itu lewat itu. Semua pikiran dan semacamnya itu hanyalah merupakan sarana untuk sampai kepada makom zat itu tadi. Di mana segala-galanya itu akan menjadi luruh dan runtuh di situ. Jadi kalau orang sampai kepada makom zat itu sama saja. Orang itu mau pakai sorban mau enggak pengaruh. Orang itu mau pakai enggak pengaruh. Orang itu mau disebut Gus atau enggak pengaruh. Disebut Habib enggak pengaruh. Kiai enggak pengaruh. Enggak ngurangnya enggak nambahin. Enggak pengaruh. Seluruh atribut-atribut kebaharuan itu sudah tidak lagi nempel di sininya. Atribut-atribut kebaharuan itu. Karena itu hati-hati dengan atribut-atribut kebaharuan ya. Yang membuat kita senang, oke dan lain semacam atribut. Datangnya rezeki membuat kita senang atribut. Lenyapnya rezeki membuat kita sedih atribut juga ya. Orang kalau begitu masih berubah-ubah oleh sesuatu yang datang dan pergi. Itu belum menemukan diri yang tetap. Atribut. Nah, sementara nama-nama Allah Ta'ala itu berproses pada wilayah-wilayah seperti itu. Coba kalau kita membaca misalnya apa? Kalau kita pengen untuk cita-cita kita tergapai, bacalah ya syakur sebanyak-banyaknya. Ya Allah ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tak masuk di akal, baca ya Latif 16.000. Ya Latif, ya Latif. Nanti apa yang tak masuk akal pun bisa jadi kenyataan. Itu masih main-main di wilayah nama. Itu yang disebut ornamen sebenarnya. Tapi sebagai sebuah proses boleh, tapi jangan lama-lama. Kata puisinya sebagai Sustrowardoyo itu, lewat dosa kita bisa dewasa. Padahal yang tadi kata Rabi Adawita, wujudukan darbun layu koso aleh. Wujudmu itu dosa. Sebab kita karena merasa memiliki wujud, maka kita bermain-main dengan nama-nama itu, walaupun itu nama Allah. Jadi seolah-olah punya andalan. Ya. Kalau saya butuh apa, saya membaca nama Allah yang ini. Kalau lagi apa, yang ini. Jadi seolah-olah semua persoalan itu sudah ada resep-resepnya. Dan kita merasa senang berjalan dengan resep-resep seperti itu. Itu juga masih hijab. Nah, karena itu kemudian wahsyiyatun, nabiya unsun. Orang ini kesepian, tidak ada kegandrungan kepada apapun, sunyi sepi. Sunyi sepi itu tidak ada nikmatnya loh di situ. Tidak ada nikmatnya di situ. Sebab seluruh relasi kepada selain Allah Ta'ala sudah tergunting. Sunyi sepi itu. Tapi sunyi sepi itu juga sesungguhnya menunjukkan adanya kesuksesan. Sukses apa? Terbebaskan dari diri sendiri. Bahkan kepada diri tidak bisa mengenal aku ini siapa, aku juga enggak tahu. Sebab apakah aku ada atau tidak juga enggak urus itu.
Wahsyatun ma biha unsur. Qad ittakhadhat fi baiti khalwatin lidzikri nawusa. Ini Mas. Yang ada kenikmatannya itu kan gini ya. Kita punya selera kacang, makan kacang enak. Ini sudah nggak ada selera kacang, jadi ketika sudah tidak ada sama sekali selera kacang, maka makan kacang itu apa coba? Kan tidak ada seleranya. Sementara selera itu merupakan hijab. Selera sudah tidak ada. Tapi makan, itu kan sudah tidak ada kenikmatannya. Itu wahsyatun. Kecekam oleh rasa kesendirian yang ngelamun. Tapi bukan itu sebuah nestapa, bukan kepedihan, bukan. Orang itu sudah terbebaskan dalam hal ini, baik dari kegembiraan yang artifisial maupun dari kesedihan yang artifisial, sudah terbebaskan. Jadi kalau kita masih gampang bergembira, dan karena itu gampang bersedih, kita berada di tengah pusaran angin perubahan, belum menemukan diri yang tetap, masih gampang dipengaruhi oleh segala sesuatu di luar, oleh pikiran sendiri, oleh anggapan-anggapan sendiri, dan lain semacamnya. Hanya ketika orang batinnya berisi Allah sepenuh-penuhnya tanpa orientasi kepada apapun, senang kepada apapun, orang ini akan tidak berubah oleh apapun. Lau kusyifal ghita mazdatu yaqinan, kata Sayyidina Ali. Kalau disingkapkan, tutup alam gaib itu, disingkap, aku tidak tambah yakin. Karena ada tutupnya sekalipun, aku sudah melihat, sudah menyaksikan. Sekarang saya menyaksikan akhirat. Misalnya sekarang akhirat terjadi, aku tidak tambah yakin, aku sudah menyaksikan dari dulu juga kok. Sama dengan jajan ini ditutup plastik, dibuka plastiknya sama saja. Mau tadi waktu ditutup plastik juga kelihatan. Lau kusyifal ghita mazdatu yakin. Qad a'jazat kull 'alamin bimillatina wa dawudiyan wa hibran. Ayo, saya mau ditanyakan. Ini yang pertama, puisi yang pertama masih tinggal nambahin. Mari dimakan, kita tidak masuk makom ini pun bicara ya. Jangan sampai mati rasa. Itu penting. Untuk tidak berliyah menghadapi apa saja. Jadikan fokus kiblat kita cuma Allah Ta'ala. Belajarlah untuk semakin tak tertarik kepada yang lain. Ya. Iya. Ini, itu cara. Pertama, cara kesopanan. Nabi Adam pernah ditegur oleh Allah begitu. Adam, firman Allah, kenapa kau tidak menyalahkan aku ketika engkau terlempar dari surga? Bukankah kau bisa berkata, Adam, ya Allah, andaikan tidak ada takdirmu, aku tidak akan pernah terlempar. Andaikan tak karena kehendakmu, aku tidak terlempar. Kenapa kau tidak bilang begitu dan kau menyudutkan aku, Adam? Coba ya, ada dua cara pandangnya. Satu dari cara pandang iradah. Dari sisi cara pandang iradatullah, apa saja yang terjadi ini benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Dikehendaki kok. Kalau nggak dikehendaki nggak jadi apa saja. Buk maksiat nggak jadi kalau nggak dikehendaki. Terus yang cara pandang yang kedua itu modelnya, kalau sesuai dengan ajaran disebut taat, tindakan itu. Kalau tidak sesuai disebut maksiat. Itu lebih membatasi sudah. Nah, Nabi Adam itu bilang begini ketika oleh Allah Ta'ala tadi ditanya, saya tahu ya Allah sebenarnya, tapi saya tidak bisa bersikap tidak sopan kepada jenengan. Jadi
Nabi Adam tahu sesungguhnya kalau tidak ditakdirkan Allah, tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Tahu persis Nabi Adam. Tapi mau berkata seperti itu sikap lancang, tidak sopan kepada Allah Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala bilang, Adam, karena kau sudah bersikap sopan kepadaku, aku pun lebih bersikap sopan kepadamu. Nah karena itu banyaklah sesungguhnya hal-hal di luar nalar, bahkan di luar ajaran agama yang dipahami, dirasakan oleh para wali, tapi tak diungkapkan. Kenapa? Melanggar kesopanan karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena itu banyak yang mesti disimpan, yang tidak boleh diseramahkan itu lebih banyak. Tidak semua yang dialami disampaikan, sebagaimana tidak semua yang diketahui diungkapkan. Sebab mengungkapkan itu ada kaitannya dengan cocok atau tidak dengan publik, gitu. Jadi itu kerasulan, itu tingkatan yang paling dangkal, kerasulan itu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi kerasulan itu merupakan tingkatan paling dangkal. Kenapa? Sebagai rasul, Nabi itu berbicara sebagai rasul kepada umatnya sesuai yang bisa dipahami oleh umat itu, sesuai sebagaimana yang dipahami. Kalau sudah tidak bisa dipahami, berarti tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya. Karena itu yang lebih dalam dari kerasulan itu apa? Kenabian. Kenabian itu lebih dalam ketimbang kerasulan. Bukan berarti bahwa Nabi itu lebih tinggi dibandingkan Rasul, bukan itu maksudnya. Pada diri Rasul itu ada 3 lapis, ya. Lapis kerasulan, lapis kenabian, lapis kewalian. Yang paling dalam itu lapis kewalian. Lapis kewalian yang ada pada para Rasul itu tertinggi. Dan itu tidak diungkapkan kepada publik. Kenapa? Nanti tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya juga. Karena diberikan kepada yang bukan sasarannya. Sebab itu Nabi Isa itu bilang, aku akan datang kepada Bapakku di surga. Itu memang diungkapkan oleh Nabi Isa sebenarnya. Kenapa? Umatnya baru bisa paham itu. Andaikan umatnya Nabi Isa diceramai dengan cara tauhid sebagaimana yang dikonsumsi oleh umat Nabi Muhammad, tidak paham umatnya Nabi Isa. Cuman oleh mereka kemudian dimaterialisasi itu loh, dikira sebagai bapak biologis dan semacamnya itu loh, kepada bapak di surga. Lah itu konotasinya itu yang kemudian salah sebenarnya. Sebenarnya redaksinya memang begitu. Aku akan datang kepada bapakku di surga. Ya itu. Jadi maksudnya apa? Datang kepada bapakku di surga, datang kepada asal usul kenikmatan. Karena Nabi Isa itu hidupnya seluruhnya adalah pengharapan. Nabi Isa itu orang senantiasa tersenyum, membuat orang terkesima di mana-mana. Enggak pernah berbuat-buat, enggak pernah Nabi Isa itu. Luas sekali batinnya. Makanya diungkapkan dalam Injil, ya. Nabi Isa ditempeleng pipinya, kasih sebelahnya mau lagi dengan tersenyum, gitu. Bukan dengan misalnya ngambek, enggak. Ayo sekalian enggak juga. Senyum. Luas batinnya. Ya. Nah terus kalau yang baik dari Allah, kalau buruk dari mana? Coba kalau buruk, coba rukun iman gimana? Rukun iman yang keenam, khairuhu wa syarruhu min Allah, baik dan buruk dari Allah. Cuman menisbatkan dosa-dosa kita kepada Allah itu sangat tidak pantas. Tapi sesungguhnya tenaga kita berdosa dari sana juga tenaga itu. Terus pikirannya dari mana untuk berbuat dosa? Dari sana. Tapi kalau Allah bilang, kalau itu jangan dikerjakan. Memang ada fasilitasnya, tapi jangan dikerjakan biar dapat pahala. Nah orang ini melabrak. Nah juga fasilitasnya dari engkau ya tak kerjakan sekalian. Semua dosa yang dikerjakan manusia itu pada akhirnya ya, akan ditangani oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak ditangani. Dan Allah menangani dosa-dosa itu. Itu semuanya adalah kesucian Allah. Coba Al-Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru mengampuni Allah man kepada orang yasha yang berkehendak Allah,
wa yu'adzibu dan menyiksa Allah man kafara yasha yang berkehendak Allah. Berarti ampunan Allah suci, siksaannya suci. Allah yang ngerjakan, masa ada perbuatan yang tidak suci? Tapi kesucian takdzib ini, kesucian penyiksaan ini ada korbannya. Dan semoga bukan kita adalah maksudnya korbannya. Ada korban. Tapi kalau ikhlas, tidak masalah. Sebab keikhlasan yang habis-habisan itu akan menghilangkan segala rasa sakit. Misalnya, ya Allah saya ikhlas, amal aja ikhlas. Itu menghilangkan rasa sakit keikhlasan. Rasa sakit itu ada kalau masih ada serpihan-serpihan tidak ada ikhlasan. Orang disuruh apa misalnya? Kerjakan, gerundulnya itu yang sakit. Coba dengan berbahagia, kan hilang sakitnya itu. Tapi nggak mudah untuk berbahagia itu. Jadi ketika muncul penerimaan dalam diri sepenuh-penuhnya, maka seluruh derita akan berubah menjadi kenikmatan. Tapi kenikmatan yang tidak diterima bagian-bagiannya, di situ juga akan melahirkan adanya siksa. Siksa paling siksa diterima dengan kelapangan batin tanpa penolakan sedikit pun akan berubah menjadi kenikmatan. Jadi batasnya di mana sebenarnya? Nikmat dan pedih itu. Coba. Misalnya ya, Nabi Muhammad memberikan petunjuk. Itu hakiki apa majazi? Maksudnya beneran apa seolah-olah? Nabi Muhammad memberikan petunjuk, kan salah satu nama Nabi itu Al-Hadi. Itu beneran apa seolah-olah? Coba gimana? Seolah-olah ya? Sebab yang yahdi man yasha tetap Allah. Nah terus kalau setan menyesatkan itu hakiki apa majazi? Hah? Gimana coba? Majazi, yudillu man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nabi Musa sadar tentang ini. Sadar. Makanya Nabi Musa bilang, "In hiya illa fitnatuk." Tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha. Ini ujianmu ya Allah. Kau sesatkan siapapun dengan ujianmu ini, dan kau beri petunjuk siapapun dengan ujianmu ini. Bukan? Kalau begitu orang kenal Gusti Allah, enggak takut? Takut. Kok Gusti Allah Ta'ala membuat orang baik bukan karena amal orang itu baik kok. Orang diangkat derajatnya bukan karena amalnya baik, tapi karena karunia Allah Ta'ala. Apa enggak takut? Takut. Makanya Nabi itu atqal atqiya, Nabi itu akhsyal asqiya. Nabi itu paling takutnya orang ya kepada Allah Ta'ala. Ana akhsyakum wa atqakum, kata Nabi. Aku paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku juga paling takwa kepada Allah di antara kalian. Takut. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memerlukan alasan pada dirinya sendiri, apalagi kepada makhluk-makhluknya. Jadi nggak memerlukan alasan. Kalau kita kan harus ada alasannya. Kenapa begini? Alasannya apa? Nah nanti ketika alasannya benar, itu berarti benar. Alasannya kenapa? Ngawur, salah kalau ngawur alasannya. Gitu. Tapi kalau Allah Ta'ala dari saking sucinya nggak membutuhkan alasan, seluruh tindakannya benar. Coba kalau ada anak kecil sakit, terus Allah menimpakan sakit kepada anak kecil yang tak berdosa itu, apa itu Allah dosa? Gitu kan? Anak kecil sakit. Terus kalau pedagang-pedagang tak berdosa di pinggir jalan itu, terus dihantam hujan sehingga tidak laku, apa Allah berdosa dengan berkehendak seperti itu? Ya enggak juga. Jadi kita itu tidak akan pernah betul-betul bisa mengenal Gusti Allah. Allah itu maha tak terjangkau. Maha terjangkau. Pada bagian tertentu Allah itu maha cahaya. Pada bagian yang lain maha gulita. Dan lagi, ya ini yang disebut dengan jalan terabas ya. Tapi hati-hati, jangan syariatnya hilang ya. Dan syariatnya hilang. Karena itu gini.
Kalau orang memiliki kesanggupan, dianugerahi kesanggupan untuk menanggung makrifat, orang itu bisa melakukan akselerasi percepatan perjalanan rohani. Tapi kalau Allah memberikan karunia dan orang ini tidak bisa menanggung makrifat, orang ini akan diberikan ketekunan beribadah oleh Allah. Ketekunan beribadah. Dan tekun ibadah itu jauh di bawahnya orang-orang yang makrifat. Orang makrifat dia minta izin ini menyaksikan Allah terus menerus. Ya Allah, sekarang aku tidak perlu keras-keras memanggilmu, sebab aku tahu asal usul suaraku juga adalah Engkau. Ya Allah, seluruh apapun akan menjadi alamatmu. Karena itu segala-galanya adalah kiblat bagimu. Kepada orang-orang syariat Engkau berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Fokuskanlah wajahmu menuju Masjidil Haram sana. Tapi kepada orang hakikat Engkau berfirman, "Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah." Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau temukan wajah Allah di situ. Ada lagi enggak? Ini ya. Jalan apa saja boleh, tidak masalah. Yang penting satu, ya, adanya ketentuan-ketentuan yang memang dipatenkan oleh ajaran itu, tetap kita berusaha mungkin untuk bisa mengikutinya sesenang hati, mungkin sesetia-setianya. Lebih dari itu bisa kita eksplorasi, jalan apa saja.
Yang penting sampai kepada adanya rasa itu. Tapi hati-hati, ini seperti hutan tak bertuan ya. Hutan tak bertuan. Saya tahu sendiri dulu pernah mewakili Islam di antara penyair-penyair lain itu. Tapi karena begitu subjektifnya, tanpa pemandu yang jelas, akhirnya puisinya Sitok Persetubuhan Liar itu betul-betul liar. Jadi itu pentingnya pemandu. Jadi jangan kira misalnya, oh aku sendiri sampai itu di situ. Para sahabat Nabi itu menjadi cemerlang jiwanya, dibimbing oleh orang yang paling mursyid ya, Rasulullah. Cemerlang. Jadi karena itu tawaran-tawaran dari dalam diri untuk berangkat sendirian itu jangan sepenuhnya langsung bisa dipercaya. Karena itu gimana ngomong ketuhanan dan lain semacamnya sukunya hilang, kan sangat tidak korelatif. Malaikat pun tertawa. Apa maksudnya orang ini? Benar. Ya masih ada diskusi tentang ketuhanan. Jam 3 tidur, duhur baru bangun. Itu berhenti malaikat. Kalau di Indonesia itu kebanyakan itu bukan sufi penyair, tapi penyair yang sufi-sufi. Beda dengan para sufi itu semuanya penyair. Tapi penyair itu tidak ada kepastian dari orang sufi. Walaupun menulis dengan kapital, tidak ada kepastian. Jadi karena itu basic ini sangat diperlukan. Kenapa? Godaan menjadi penyair itu menyeret seseorang menjadi bohemian, nggak ada aturan. Semua fakta bisa ditampilkan. Lihat di pemikiran, berasal pada lihat sendiri. Dan itu yang dianggap sebagai originalitas mereka. Wah, original. Jadi kalau cuma evolusi, cuma merupakan gubernur di dalam, kalau bisa diambil. Saya tahun 95 itu sudah nulis di Jawa Post mencari sufi penyair. Sebab kalau penyair sufi sudah banyak bisa dicari. Tapi kalau sufi yang penyair, artinya kesufian itu tertanam dalam diri, menjadi amal, menjadi perilaku, menjadi akhlak, menjadi keseharian, menjadi tindakan. Lalu kemudian dicarikan pembahasannya dengan ungkapan-ungkapan kritik. Itu yang saya cari. Kalau yang ada itu sufi penyair, artinya penyair murni tapi kemudian mencari proses ketuhanan mencari. Jadi sebenarnya bernuansa kehilangan ya isinya. Kalau itu ada dua kemungkinan, bisa betul-betul berproses untuk menjadi sufi. Bisa juga berhenti sampai di puisinya yang jadi orang yang nggak usah. Itu oke itu galit. Kalau yang cuman puisinya bersupi-supi, tidak ada keluhuran pada dirinya, tidak ada sikap santun dan lain semacamnya, masih gampang marah, dan semacamnya, nggak mesti kritik dikit saja udah merah, banyak itu ganti. Itu juga sama boleh lah bagian proses menulis apa saja boleh isi saya semacam boleh, mau tidak nulis juga boleh. Para nabi juga nggak nulis kok. Dulu saya tertekan ketika tidak menulis waktu dulu produktif nulis, ketika tidak nulis tertekan, wah ini kok mau mampet ya. Akhirnya datang jawaban dalam hati saya, ambil itu juga nggak mau nulis. Jadi tidak harus dipaksakan. Tapi kalau dinikmati, boleh bagus. Ada nikmat spiritual, bagus. Tapi boleh menulis kebanyakan apalagi manusiawi itu perkara homo. Jadi karena kelas menengah ke bawah dari ekonomi akhirnya menulis pusing itu sebenarnya orang itu. Kebanyakan, nih teman-teman saya dulu
diminta seperti dipaksa oleh sekretariat kalau menulis. Saya boleh. Ya, setiap hari Minggu saya harus di situ sekarang. Kalau religi, bukan karena dipaksa. Ya, lah. Bekas penulis sudah. Bekas penulis. Jadi masih ada ingat-ingatan dalam menulis saya. Sama juga ini juga ya puisi. Lama saya mengundurkan diri. Karena itu teman-teman saya sekarang semuanya mau teman baru. Saya pernah mengatakan tidak ada sejarah bagi pertemanan dalam dunia kesusahan. Jadi saya nggak pernah bersentuh sama sekali dengan kawan-kawan saya, kecuali sudah akhir-akhir ini baru ketemu lagi. Selama beberapa tahun teman saya itu baru semua mencoba untuk mencopot masa silam. Tapi ini cuma salah satu trik, boleh juga dipakai. Ada lagi? Ya dulu ya, saya ketemu di kalau nggak di Narawi berarti Rumi mungkin sekitar 10 hari lagi paling Senin besok sana lagi kita ngaji yang Maulana Rumi. Ini sama-sama menghormati dua ini. Ketika Ibn Arabi ketemu Rumi itu, si Rumi manggil Ibn Arabi Sultan. Tapi Ibn Arabi manggil Rumi Sultan yang dicari para sultan. Saya mengatakan sama-sama menghormati Ibn Arabi ini dan bicaranya itu tidak dengan ungkapan-ungkapan, jadi sama-sama dia, tapi sama-sama mengambil kesimpulan yang banyak. Di milik kita tersuci gila, itulah seperti itu. Karena itu ini dua kutub ma'rifat dan kutub cinta. Kalau engkau kebingungan mencari alamat Tuhan, datanglah kepada secepatnya. Itu benar. Kalau engkau kebingungan di jalan cinta, cepat datang kepada aku yang tak terkalahkan. Jadi para sufi itu banyak yang sombong, karena tertular dari sombongnya Gusti Allah. Oke ya, secara normal kita tutup. Rabbana taqabbal minna innaka antal Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim